Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi sedulurku dan koncoku sahabat belajar. Alhamdulillah ya lur, saya dapat kerjaan lagi. Ini Samsung A9 Pro. Dan ini kondisinya lagi saya tes normal ya. Touchscreen normal dan semuanya normal ya. Dan ini yang punya HP-nya, masnya minta diganti kaca outer glass-nya lur. Karena posisinya pecah dan ada ngeflag kuning ya. Biasanya kalau di LCD AMOLED ngeflag warna kuning-kuning di tengah itu kadang susah hilang ya. Tapi masnya tidak masalah, yang penting kaca pecahnya jadi mulus sama cover belakangnya diganti ya nanti ya. Cover belakangnya sudah disiapkan warna hitam depan belakang karena nyari warna gold susah. Jadi ya tidak masalah, warna hitam pun jadi ya. Dan untuk langkah awal kita akan bongkar terlebih dahulu handphonenya ya lur. Ini back cover belakangnya kita congkel-congkel aja karena sudah pecah juga. Jadi untuk teman-teman yang masih takut membongkar LCD yang tipe AMOLED untuk diganti kaca glassnya, terus belajar ya lur. Karena kalau kita ketakutan terus, jadi lama-lama juga takut ya, tidak berani mengganti kaca outer glass di tipe-tipe LCD yang udah AMOLED ya. Ini contohnya seperti HP ini. Ini tipe LCD-nya sudah Super AMOLED juga. Ini termasuk tipe HP lama ya. Kalau nggak salah nih A9 Pro rilis tahun 2018 atau 17-an ya. Sekitar tahun itu rilisnya. Dan ini udah saya bongkar back cover tutup belakangnya dan tinggal kita buka bautnya. Ini lem-lemnya saya lepas juga. Kita bongkar bautnya terlebih dahulu satu persatu. Dan tetap semangat ya lur. Bagi teman-teman yang masih belajar, kalau belum punya alat-alat lengkap, nyicil ya lur. Beli dikit-dikit, kumpulin, lama-lama bisa lengkap ya. Jadi semuanya tidak instan, apa-apa dimulai dari nol. Jadi kita tidak punya apa-apa pun, kalau kita niat, kita kumpulkan duit demi sedikit buat beli alat, dan ada keniatan untuk menjadi seorang teknisi, lama-lama insya Allah teman-teman akan berhasil ya. Dan ini sudah saya bongkar, simternya saya lepas, kita buka tutup belakangnya seperti ini. Dan ini penampakannya ya lur, LCD-nya dan mesinnya dan baterainya ya. Dan ini masih original semua dan belum pernah dibuka. Dan ini saya yang memperawaninya, baru pertama dibongkar. Dan hati-hati ya lur, karena ini LCD-nya cukup agak susah juga melepasnya. Di bagian bawahnya ada fleksibel buat tombol back sama recent update, jadi harus hati-hati. Kita mulai aja dari atas dulu ya lur. Ini udah pecah semua, kita bongkar dulu pecahannya. Yang di bagian atas ini kita tarik lemnya seperti ini ya lur. Pecahannya ada rontok. Terus kita mulai melepas LCD ya, kita sisipkan di celah-celah LCD-nya. Kalau susah teman-teman bisa bongkar baterai dulu ya. Kalau dari selipan seperti ini susah, diselipkan seperti ini. Biasanya untuk tipe LCD lama gini lemnya terlalu keras ya, udah kering banget jadi agak susah. Bisa ditambahkan di mikanya thinner atau minyak kayu putih atau apa aja yang bisa buat melelehkan lemnya. Kita panaskan dulu, terus kalau kesusahan kita bongkar baterainya terlebih dahulu juga tidak masalah. Nah, lewat dalam juga bisa seperti ini ya lor, nih LCD-nya kelihatan. Di bagian yang sisi kiri yang ada mesin ini biasanya lebih mudah, tapi yang di bagian ada mesinnya biasanya agak cukup tebel lemnya, jadi harus pelan-pelan juga. Nah, yang bagian ini agak tebel ya lemnya ya, jadi harus tambahin, itu saya kasih minyak kayu putih, tambahin thinner, pokoknya campur-campur aja ya lor. Sekalian baterainya saya luruskan, saya panaskan lagi, terus saya kerok-kerok pakai mika, saya masukkan biar masuk ke celah-celah LCD-nya ya. Kalau kurang tebal teman-teman bisa mengganti dengan yang agak tebelan ya mikanya ya. Pelan-pelan, yang penting slow ya lor, yang penting slow, tidak usah buru-buru.
Yang penting pelan-pelan tambahin minyak kayu putih terus atau thinner biar lebih mudah memasukkannya. Nah, seperti ini. Pelan-pelan, kalau sudah bisa masuk kita tarik ke atas pelan-pelan, ke bawah pelan-pelan. Pastikan semuanya tidak keras ya prosesnya. Kalau terganjal keras jangan dipaksa ya lur, kita kasih cairan lagi. Kalau enggak kita panaskan dulu, jadi sabar dulu aja, tidak usah buru-buru. Ini sambil kita gerakkan, dan ini sudah bergerak seperti ini. Tinggal di bagian bawah kita panaskan sedikit. Kalau dipanaskan masih belum bisa, hati-hati ya lur, karena di bawah ada fleksibel ya. Pelan-pelan, kalau salah-salah fleksibelnya putus ya, jadi daripada kita beli lagi fleksibelnya, lebih baik kita amankan pelan-pelan aja lur. Kita masukkan mica yang lebih tipis lagi biar lebih aman, biar LCD-nya terlepas secara aman ya. Tidak usah buru-buru untuk proses-proses seperti ini karena ini rentan rusak ya. Kalau kita gegabah, jangan sampai gegabah, salah LCD-nya gambarnya hilang ya lho. Nah, dan ini sudah mulai terlepas ya lho. Alhamdulillah ya, sudah terlepas, dan tinggal kita cek penampakan LCD-nya setelah terlepas dari frame-nya apakah masih mulus. Pasangkan baterainya, pasangkan LCD-nya, kita tes ya lho. Wah, kok nggak nyala ya? Baterainya belum connect ya lor. Astaga, astagfirullahaladzim ya lor. Sabar, kita nyalakan lor. Alhamdulillah ya, jos nyala. A9 Pro ya, Samsung A9 Pro nyala. Dan alhamdulillah ini langsung saya percepat, langsung saya tes saja, dan kondisi saya tes setelah saya lepas aman ya. Mantap. Wish, jos ya lor. Dan langsung saja kita matikan lagi, kita lanjut ke proses berikutnya ya. Kita akan pisahkan kacanya yang pecah dari LCD originalnya ya lor. Setelah kita tes aman, lalu kita pisahkan ya lor. Saya menggunakan kawat merek Relief ukuran 0,05, kecil ya, ukurannya tipis jadi gampang putus. Pelan-pelan untuk memisahkan kaca outer glass-nya dari LCD original AMOLED ini ya lor. Pelan-pelan saja, yang penting aman. Nah, seperti ini kita lakukan secara perlahan-lahan. Dan kalau teman-teman sering menonton video-video seperti yang saya upload ini, mungkin teman-teman yang belajar lama-kelamaan gampang memahami ya, lebih mudah mempraktekannya juga. Dan setelah sampai di bagian yang pecah parah di atas, pelan-pelan karena jangan sampai merusak fleksibelnya ya lor. Dan kita ulangin lagi, dan sekarang sudah terlepas ya. Tinggal kita bersihkan sisa lem OK-nya, dan ini kacanya sudah terpisah. Dan sekarang kita lanjut ke pembersihan ya. Bisa menggunakan kain, kalau tidak kepanasan tangannya, tidak perih, bisa langsung pakai jempol ya, sampai semuanya benar-benar bersih. Nah, seperti ini, pakai jempol juga bisa, tapi kalau perih pakai kain ya lor. Pokoknya lakukan seperti ini sampai semuanya bersih ya lor. Sisa-sisa lem OK keringnya sampai terkelupas semua, sampai semuanya bersih. Dan lalu kita bersihkan, kalau udah bersih seperti ini lem OK-nya, tinggal kita lanjut ke pembersihan ya, menggunakan thinner. Yang saya pakai ini thinner, saya gosok-gosokkan sampai LCD-nya terlihat bening ya. Nah, thinner terus digosok-gosok terus sampai keluar jinnya lor. Masa keluar jin ya? Kemungkinan bisa juga ya lor, karena setiap tadi kerjaan saya gosok-gosok LCD seperti ini ya, lama-lama jinnya bisa keluar ya. Digosok-gosok terus sampai kinclong ya lor. Gosok lagi, dan alhamdulillah sudah selesai. Sekarang tinggal kita pasangkan lem OK keringnya ke kaca outer glass-nya yang baru yang warna hitam ini. Kita pasangkan lem OK keringnya lor. Kita presiskan menggunakan lakban di bagian bawah, lakban bening itu yang di bagian bawah. Nah, ini
kita tambahkan pakai lakban, baru kita buka lemnya ya. Ini tujuannya pakai lakban biar presisi ya, proses penempelannya tidak melenceng. Nah, sekarang sudah ya lor, kita rapikan sisa lem mukanya yang tersisa di pinggir menggunakan karter. Lalu untuk tahap berikutnya kita akan menyatukan ya lor, LCD-nya dengan kaca outer glass-nya. Kita pasangkan di frame-nya untuk mencetak biar tidak meleset, biar presisi. Posisinya kita paskan dulu, jangan sampai melenceng. Kita masukkan di lubang tombol home-nya, lalu kita tekan-tekan, kita tempelkan dulu di bagian bawah, kita cek apakah sudah presisi. Kalau sudah presisi baru kita urut-urut seperti ini ya. Teman-teman yang tidak punya bubble remover ngurutnya pelan-pelan, tapi kalau punya bubble remover ngurutnya cepat tidak masalah ya lor. Bisa dimasukkan di bubble remover untuk menghilangkan gelembung-gelembung udaranya ya. Kita urut-urut seperti ini terus sampai semuanya benar-benar menempel. Kalau teman-teman tidak punya bubble remover, saya bilang sekali lagi pelan-pelan ya. Bisa tidak ada gelembung tanpa bubble remover, tapi asalkan ngurutnya ini pelan-pelan ya. Ini karena saya ini posisi ngerjainnya malam jam 3 subuhan ya. Jadi saya lagi lembur posisi ngerjain ini, jadi saya agak buru-buru ya karena masih habis ini masih ngerjain 2-3 lagi. Target saya sampai jam 5 biasanya loh kalau lembur ya loh, sampai ngantuk wah. Kalau nggak dilemburin nggak kelar-kelar. Dan karena masih ada gelembung, saya masukkan bubble remover dan saya tunggu sekitar 15 menit, 10 menit 15 menit baru saya keluarkan lagi dari bubble removernya. Setelah lama menunggu dan prosesnya, kita kasih lem di rangkanya ya lor, untuk memasangkan LCD-nya. Karena sudah dimasukkan bubble remover, saya tungguin sekitar 10 menit sampai 15 menit. Dan hasilnya sudah seperti ini ya, tidak ada gelembung, tinggal kita pasangkan, kita presisikan. Kita tekan-tekan pelan biar lemnya melengket ke LCD-nya, terus kita pasangkan baterainya. Mantap ya lor, jos ya. Baru terus kita rakit ulang ya lor. Alhamdulillah ya lor, sukses, jadi nota, jadi cuan. Kita pasangkan pelan-pelan, kalau keras jangan langsung ditekan, pelan-pelan saja. Yang penting masuk rangka pinggirnya, terus kita baut-baut. Mantap. Masukkan SIM tray-nya. Jangan lupa masukkan SIM tray-nya, kita buat semua sambil kita nyalakan ya. Mantap ya lor, Galaxy A9 Pro. Sudah nyala, sambil tunggu loadingnya kita bautkan semuanya sampai selesai. Alhamdulillah ya lor, kalau kerjaan beres gini hatiku gembira ya, alhamdulillah karena dapat gajian ya. Alhamdulillah lancar. Ini bekas-bekasnya, kaca outer glass yang depan dan cover belakangnya yang warna gold, dan sekarang kita ganti dengan cover belakang yang warna hitam ya. Dan lemnya tidak saya tambahin karena lemnya model putih ini biasanya rekat banget. Tinggal habis ini kita bersihkan terus kita karetin aja, sudah merekat, rekatnya sudah bagus ya. Dan alhamdulillah saya tes lagi, mantap ya lor, jos bening. Semoga yang punya bahagia karena HP-nya mulus lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.